Halo teman-teman semua, di sini kami akan memaparkan tugas ketiga kami, tugas kelompok analisis isu kontemporer oleh sub kelompok 2. Dari Bapak Pemateri kami, Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Vijay Pranata Girsang, SPD. Yang kedua, Saudari Filia Febrina Brumilala, SPD. Yang ketiga, Saudari Vini Boru Simanjorang, SPD. Dan yang terakhir, Saudari Vini Elvionita Burumane. Langsung saja ke materinya. Nah, kami mengambil isu yaitu tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Nah, jenis-jenis narkoba. Yang pertama yaitu morfin, berasal dari kata Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid yang analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua, heroin atau putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun reaksinya yang dapat ditimbulkan, heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang selanjutnya yaitu ganja atau cannabis atau marijuana. Ganja yang bernama lain cannabis sativa, cannabis indica adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Yang keempat, kokain. Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman Extrosilon coca dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Jenis narkoba yang kelima yaitu opium atau opiat. Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Bahaya narkoba. Yang pertama, gangguan pada sistem syaraf. Kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Tiga, membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, rasa sesak bagian dada. Dan keempat, pemakaian berlebihan atau overdosis menyebabkan kematian. Latar belakang pertama, pengaruh teman pergaulan dan bermula dari minum minuman keras atau minuman beralkohol. Yang kedua, beranggapan bahwa mengonsumsi narkoba dapat mengurangi stres, namun karena dosis yang berlebihan mengakibatkan kecanduan. Ketiga, kurang pembimbingan dan pengawasan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kasus-kasus narkoba di Kabupaten Karo. Dari kasus-kasus yang ada, kami mengangkat 4 kasus untuk dipaparkan. Yang pertama adalah Polres Tanah Karo amankan 4 terduga pengedar sabu pada 6 Oktober 2021. Kasus yang kedua, unit Reskrim Polsek Tiga amankan seorang pelajar pengguna sabu pada 9 Maret 2021. Kasus yang ketiga, Polres Tanah Karo ciduk terduga pengedar narkoba antar provinsi temukan barang bukti ganja 13 kg pada Selasa 5 Oktober 2021. Kemudian kasus yang keempat, Polres Tanah Karo amankan 2 orang penyalahgunaan narkoba pada 23 November 2021. Dari latar belakang dan kasus-kasus yang kami paparkan, maka kami mengidentifikasi isu menjadi 3 isu. Nah, yang pertama itu adalah tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo. Yang kedua adalah belum optimalnya pembimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba di Kabupaten Karo. Dan yang ketiga, yang terakhir,
rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam menangani atau melaporkan seseorang yang mengonsumsi narkoba di Kabupaten Karo. Analisis isu dengan metode APKL. 1. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo. Kriteria APKL terpenuhi, keterangan memenuhi kriteria. 2. Belum optimalnya pembimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba di Kabupaten Karo. Kriteria APKL terpenuhi, keterangan memenuhi kriteria. 3. Rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam menangani atau melaporkan seseorang yang mengonsumsi narkoba di Kabupaten Karo. Kriteria isu APKL terpenuhi, keterangan memenuhi kriteria. Selanjutnya, penetapan isu melalui metode USG. 1. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo. Arjen 5, seriousness 5, growth 5, skor 15. 2. Belum optimalnya pembimbingan dan pengawasan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba di Kabupaten Karo. Arjen 5, seriousness 4, growth 4, skor 13. 3. Rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam menangani atau melaporkan seseorang yang mengonsumsi narkoba di Kabupaten Karo. Arjen 5, seriousness 5, growth 4, skornya 14. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi isu prioritas pertama adalah isu nomor 1, yaitu tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu. Yang pertama adalah memperbanyak kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, memperbanyak penerangan informasi melalui berbagai media sosial tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, melakukan kegiatan deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan BNN terkait rehabilitasi dan konseling bagi pengguna narkoba. Demikianlah hasil video tugas dari agenda 1 kami tentang analisis isu kontemporer yang mengangkat isu tentang narkoba. Terima kasih.